Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang akan kami jadikan sebagai nilai UTS mata kuliah manajemen proyek. Jadi tugasnya adalah menganalisa perjanjian kerja atau kontrak kerja atau agreement, itu sama ya. Oke, baik, berikut saya jelaskan detailnya. Yang pertama adalah ini adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok namun dipresentasikan secara individu. Oke, jadi dan nilainya akan dipakai sebagai UTS. Jadi yang pertama adalah setiap kelompok mencari 2 contoh sampel agreement yang real, yang boleh yang telah selesai atau yang sedang berjalan, yang dipakai oleh konsultan perencana, atau boleh di bidang pembangunan, sampel agreementnya, perjanjian kerjanya, yaitu oleh dapetinnya dari kontraktor, atau misalnya sampel agreement perjanjian kerja mengawasi proyek gitu, pengawas proyek biasanya MK, konsultan MK atau manajemen konstruksi. Silakan cari 2 sampel, boleh konsultan perencana keduanya, sampel dalam merencanakan, dalam mendesain misalnya, sampel agreementnya bagaimana dari konsultan A seperti ini, konsultan B seperti itu, atau boleh juga kontraktor A seperti ini, kontraktor B seperti itu, atau MK boleh. Atau dibandingkan boleh konsultannya kalau di perencanaan kayak gini misalnya, agreementnya kalau di pelaksanaan atau kontraktor seperti ini, boleh. Intinya cari 2 sampel agreement yang otomatis proyeknya berbeda. Yang kedua adalah, nah, sampel agreement itu dianalisa oleh masing-masing mahasiswa dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Kelompok yang memang sudah ada ya. Jadi dipresentasikan itu dalam bentuk PowerPoint boleh. Silahkan bebas Anda mau dalam bentuk PowerPoint atau Anda dalam bentuk sekalian memperlihatkan juga agreementnya seperti apa, poin-poinnya Anda bahas. Nah, paling tidak di presentasi mahasiswa itu setidaknya ada poin-poinnya, poin-poin dalam perjanjian kerja apa aja sih yang ada. Misalnya sampel A ini aja ada poinnya, sampel B seperti itu. Berikutnya adalah posisi perjanjian kerja dalam suatu kegiatan perencanaan atau pembangunan atau pengawasan. Nah, kurang lebih posisinya dalam agreement ini di mana sih posisinya, dalam arti apakah ketika baru pertama kali ketemu sudah langsung memberikan agreement. Nah, itu perlu wawancara dengan konsultannya kalau itu proyek perencanaan, atau kontraktornya kalau dia proyek pelaksanaan, atau MK-nya kalau dia proyek pengawasan. Nah, itu jadi posisinya itu disampaikan. Berikutnya adalah, nah, dianalisa apa sih kelebihan dan kekurangannya antara sampel 1 dan 2. Berikutnya, nah, ini bahas secara mendetail ini kontraknya atau agreementnya itu. Misalnya agreement itu merupakan suatu tahapan untuk pembuatan sebagai dasar dalam pembuatan time schedule apa-apa era atau dasarnya dari era B dan lain sebagainya. Silahkan. Jadi silahkan apa adanya, apa yang Anda dapatkan sampelnya. Otomatis sampel itu harus Anda perlihatkan. Agreement itu yang otomatis memang sudah ada tanda tangan dari ownernya dan tanda tangan dari konsultannya kalau dia proyek perencanaan, atau kontraktornya kalau dia proyek pelaksanaan atau MK. Berikutnya, nah, ini presentasi kelompok. Nah, ingat ini presentasinya adalah kelompok tugas ini, tetapi dibahasnya per masing-masing individu karena nilainya individu. Jadi silakan Anda bagi dalam kelompok, saya bahas yang mana, silahkan dibagi. Berikutnya, nah, tata cara pengumpulan presentasi kelompok. Nah, direkam dengan media bebas. Boleh mau Zoom direkamnya, atau Filmora, atau media screen recording yang lain. Nah, maksimal presentasi seluruh anggota kelompok itu totalnya 20 menit per satu kelompok. Nah, jangan lupa masing-masing ada kelompok presentasi. Sebelum memulai presentasi, sebutkan kelas, nama, NIM. Sebelum memulai presentasi, hasil rekaman presentasi diupload ke salah satu akun YouTube-nya. Nah, seperti biasa. Kurang lebih mirip kayak DAS lah, DAS 4.
Lalu link YouTube-nya di-share ke Google Classroom di folder. Nanti saya akan buatkan UTS Main Pro, terutama bagi Reg B dan A3 yang bisa saya akses. Kalau yang mungkin A1 dan A2 mungkin kita pikirkan tata cara yang lain. Apakah Kortinya yang diberdayakan untuk membuatkan Kortinya yang merekap linknya itu ditaruh di Excel, dibuatkan Excelnya, lalu Excelnya kirim japri WA ke saya, boleh. Untuk yang A1 dan A2, untuk yang A3 dan Reg B bisa taruh di folder yang nanti akan saya buatkan, folder UTS Main Pro. Jangan lupa, nah, ketika Anda share link YouTube, jangan lupa diisi keterangan kelas, nama, NIM, boleh. Kalau nggak salah ada folder ada keterangan komen, boleh komentar, itu silahkan diisi kelas, nama, NIM. Nah, sesuai urutan presentasi, bukan sesuai urutan terkecil ke terbesar. Nah, misalnya presentasi, misalnya si A, habis itu sebutkan nama kelas, nama, NIM, habis itu yang keduanya ada si D, sebutkan kelas, nama, NIM, lalu yang ketiga adalah si K, silahkan sesuai urutan presentasi ya. Berikutnya batas pengumpulan, ini saya berikan waktu 1 minggu lebih 1 hari lah. Jadi Sabtu depan sudah dikumpul, maksimal jam 11 malam presentasinya. Nah, ini mohon maaf tidak ada pengumpulan susulan, kecuali ada alasan dan bukti berhalangan yang valid yang bisa dibuktikan. Oke, jadi kalau ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan di grup WA atau Google Classroom. Oke, selamat berpresentasi.